Kembali lagi di podcast Kertas Kosong. Nah, di kesempatan video kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa. Ini ibu-ibu pejuang juga nih, pejuang keluarga nih, bantu keluarga di rumah ini. Nah, produk yang dibawa adalah belundu, Yeah, belundu ya, belundu. Saya kayak jarang krungu soalnya. belundu dan minyak kelente, minyak kelapa. Nah, kalau belum tahu minyak kelapa kan banyak ya macamnya. Tadi yang misalnya VCO, terus yang Kopra tadi, terus yang salah satu yang lain adalah minyak kelente ini. Jadi kayak gini nih, segini. Nah, mungkin bisa di apa? Jenengan buatnya di mana Bu ini? Untuk pembuatannya saya memanfaatkan rumah dapur di rumah. Berarti itu di rumah gitu pembuatannya. Di rumah, soalnya tidak begitu butuh tempat yang sangat luas, enggak cuman sekitar 4 kali 2 meter itu udah bisa ya? Udah bisa. Untuk skala di rumah bisa ya. Oke, terus mulai membuat ini sejak kapan pasnya? Dulu 5 tahun dulu udah pernah, cuman saya kembangkan fokus saya itu baru 8 bulan ini. Oh, berarti 5 tahun yang lalu sudah pernah maksudnya membuat kayak gitu ya? Untuk cuma tes pasar, karena saya lebih waktu itu blondonya itu malah blondonya iya ya? Kok unik seperti itu, rasanya juga enak kan. Terus katanya kalau orang dulu itu blondo cuma dikasihkan seperti itu, cuman padahal pembuatan atau prosesnya itu sangat luar biasa, lama ya. Okay. Tapi ini teman-teman ya, maksudnya manisnya ya dibuka beda-beda sih. Ada yang manis banget, manis legit. Ya karena takarannya memang belum apa ya, memang alaminya dari sana. Iya. Ini tak coba ya. Akhirnya kayak apa ya? Unik. Nah, terus kalau dulu 5 tahun yang lalu kan bikin blondo, terus minyak kelentenya tetap dipakai. Dulu juga untuk cuma ke konsumsi sendiri cuma minyaknya. Keluarga paling ya. Cuma untuk goreng-goreng sendiri. Dan sekarang ternyata 8 bulan terakhir ini saya mulai fokus, mulai kembangkan. Kan ini produk jadul ya Mas, tempo dulu seperti itu. Saya lebih pengen masyarakat Pacitan, terutama muda-mudi itu harus tahu Pacitan itu punya produk legendaris gitu. Nah, salah satunya blondo itu, makanya saya kembangkan. Waktu 5 tahun yang lalu jualan kayak gini pernah juga Mbak? Masih banyak yang nyari juga? Banyak, cuman dulu belum online, baru dititip-titipkan di pasar-pasar, tempat wisata. Oh, di tempat wisata. Oke, banyak juga yang nyari ya malah ternyata ya. Tapi sekarang tetap jualan ya, 8 bulan ini berarti akhirnya 2 produk yang dijual ya? Iya, fokus 2 produk, minyak kelapa dan blundu. Oke, mungkin mana nih prosesnya emang gimana Mbak? Ini dari kelapa mentah ya, maksudnya kelapa yang kayak kan tua di pohon ya sebelum jatuh. Terus sampai bisa jadi kayak gini tuh prosesnya emang butuh berapa lama? 6 jam ya Mas, mulai dari nyelumbat itu apa? Nyelumbat ya? Kelapa. Nah, ini sampai no Mas? Nyelumbat ya? Nah, aku udah bikin nyumbat orang nyumbat kan beteti mana, tapi aku pernah kerungu nyelumbat ya. Dari nyelumbat kemudian kita kupas, terus diparut, dijadikan santan, intinya yang kental itu, santan yang kental. Berarti airnya nggak terlalu banyak. Untuk 10 butir kelapa kita membutuhkan 2 liter. Ya sekitar 2 liter ya, 2 liter airnya air kelapa, bukan air biasa. Oh, air kelapa juga. Nah, jadi kita manfaatkan pokoknya dari kelapa alami. Kita tidak pakai garam, tidak pakai gula, tidak pakai apa. Oh, berarti 10 maksudnya 10 kelapa mentah ini tadi di airnya tetap disimpan buat nanti campuran santanan tadi. Berarti 10-nya jadiin satu juga dijadiin satu. Nah, nanti pas udah itu kan kental banget. Kira-kira ya 1 wajan itu kita masak. Dulu pakai pawon ya namanya ya. Kalau dulu pakai tungku kayak gitu. Cuman sekarang karena permintaan banyak, kita pakainya yang agak cepat, pakai kompor wash itu, api 1000 itu loh Mas. Nah, itu jadi biar lebih cepat panasnya. Itu paling cepat juga 6 jam mulai dari 6 jam. Maksudnya 6 jam itu yang paling cepat ya? Tenaga juga harus
ngaduk terus. Oh, diaduk tuh nggak boleh berhenti ya? 6 jam itu ngaduk terus? Apa? Ngaduknya ya kita udah umup itu. Oh, udah panas diaduk. Soalnya nanti ngaduknya. Naik itu. Ngaduknya sementara masih manual ya? Iya, manual semua. Oke. Berarti dari awal sampai terus nanti misah. Maksudnya minyak dan santan airnya itu gimana? Minyak dan blondonya ya itu misah nanti. Jadi minyaknya di atas kita cidui pelan-pelan gitu, terus sambil diaduk. Soalnya kalau nggak diaduk kan gosong bawahnya. Lengket gitu ya. Diaduk terus itu udah misah, nanti minyaknya diambil terus didinginkan. Udah. Oke, didinginkan terus berarti dari 10 kelapa. Itu rata-rata dapat 1 liter. 1 liter ya. Wow. 1 liter minyak. Terus maksudnya sekali produksi itu sehari mungkin berapa? Sehari untuk kapasitas maksimal kita baru 100 butir. 100 butir berarti 10 liter per hari ya? Iya, Oke, mantesan ya memang kalau teman-teman kalau misalnya cari ini memang harganya mungkin lebih mahal ya, karena memang ya secara bahan baku terus prosesnya juga yang didapatkan kan juga ini. Cuman kan ini lebih sehat. Kemudian kalau perbedaannya dengan minyak biasa itu, kalau minyak biasa biasanya dipakai 2 kali itu kan udah jelantah ya namanya ya, udah hitam. Kalau ini minimal maksimal 5 kali masih. 5 kali masih bisa dipakai ya. Jadi maksudnya dia rasanya lebih masih enak gitu. Gurih, aroma kelapa itu masih. Banyak yang pakai ini sekarang untuk kesehatan. Jadi orang-orang yang nggak terlalu keruh juga kan minyaknya kan. Bening itu untuk diet itu biasanya pakai ini. Oke. Terus maksudnya udah pernah diuji juga ya Mas? Kalau uji kita baru PIRT Mas. Oh PIRT. Tapi kedepannya tetap bakal ngurus yang lain juga ya? Iya, untuk BPOM dan pendaftaran merek kami siap. Namanya merek apa ini Mbak? Masa minyak kelapa gitu tuh? Ini untuk mereknya masih dipikirkan. Masih dipikirkan ya. Karena pinginnya yang unik, legend itu kita rencana mau kasih nama Janur. Kok Janur? Iya, kan kelapa. Bagian dari kelapa itu kan janur. Iya sih kelapa. Tapi kan kelapanya tua. Janur kan masih muda. Oke, ya. Apa namanya? Nanti ada unsur kelapanya ya. Iya, nanti ada filosofinya. Oke, siap. Dan nggak cuma untuk goreng ya, misalnya saya baca kan melembabkan kulit kering. Iya benar, ini ada beberapa konsumen atau pelanggan kita yang punya salon. Nah itu untuk spa ya Mas, untuk spa atau untuk pijat-pijat itu pakainya ini sekarang. Oh, nggak bau kelapa ya? Mboten ya? Tidak. Kan biasanya kadang orang nggak mau pakai tutup. Nggak apa-apa dibuka. Bukan ada apa-apa. Nggak apa-apa. Aromanya gurih. Ya kayak belundul lah, aroma belundul lah. Iya benar. Antara kelapa dan tidak kelapa lah. Tapi memang kalau misalnya goreng pakai ini kayaknya emang rasa aromanya beda lah ya. Aromanya beda, ada kelapanya. Oke, terus masker rambut. Itu bisa. Minyak pijat, itu minyak pijat juga bisa ya. Oke, terus mengobati gatal kulit, membantu mengobati ruam popok berarti sebagai baby lotion ya, bisa ya? Iya betul. Oke, berarti kayak kayak misalnya minyak kelapa ya itu. Banyak juga, misalnya nggak cuma untuk goreng-goreng. Jadi bisa macam-macam. Kalau saat ini kan ada yang sering sakit tenggorokan itu itu lagi musim-musimnya ya, itu ada Indonesia yang greges. Hari Greges Nasional. Nah itu ada yang beberapa testimoni dari konsumen langsung, Mbak ternyata saya cek di Google ini bisa untuk mengobati tenggorokan yang kering gatal gitu. Itu malah diminum langsung? Diminum langsung ini. Jadi memang alami ya Mas ya, alami. Minyaknya langsung diminum aja? 1 sendok per hari. Itu bisa. Ada beberapa testimoni juga yang udah membuktikan. Terus kalau produksi di mana Mbak? Produksi ini di Piton ya? Piton, ya, di Piton. Cerabak Piton. Cerabak. Kalau yang belum tahu atau kebangetan lah pasti nggak ngerti. Piton sebelum Gwagong ya, sebelum wisata Gwagong. Jadi jalan sing belok-belok iku, itu selesai Piton mungkin. Ya kayak ulo Piton.
Nggak tahu sih filosofinya apa itu juga. Menarik. Nama desanya Desa Piton. Nah, karena berarti kan 10 sehari 100 kelapa 10 liter. Iya. Itu sudah termasuk yang mitra tadi? Oh, belum. Mitra sendiri. Jadi kapasitas maksimal saya 100, beliaunya juga 100. Oke, dan mitranya terus sekarang kelompoknya berapa orang? Baru 2 ini ya? Dua kelompok, tapi kita ada 6 orang. Oh, 6 orang? Iya. Dalam satu kelompok itu ada 6 orang? Ada, satu kelompok 3 orang. 3 orang? Okay. Saya libatkan suami saya sama mertua. Itu bagian yang jugili kelapa itu. Itu terus ada yang bagian ngaduk, itu suami. Saya bagian penjualan. Oke. Maksudnya untuk merek ya? Iya. Kan belum ketemu. Berarti ada 2 ya? Maksudnya 2 produsen lah, produsen jenengan dengan mitra. Berarti baru 2 ini ya kalau di Desa Piton. Itu semua dua-duanya di Desa Piton? Yang satu Pringkuku. Oh, satu Pringkuku. Dia yang tahu berita saya di Trans 7 waktu itu ya. Terus kemudian beliau dari Madiun. Ternyata orang Pringkuku saudaranya itu bilang, ini loh ada produksi minyak di Piton. Terus nyari saya, terus kemudian kita ngobrol mau bermitra gitu. Oke. Jadi yang ngejualin jenengan? Mereka yang buat, jenengan yang ngejualin. Saya gitu fokus penjualan. Berarti jenengan misalnya ngejualin sama istilahnya yang ngasih ilmunya gimana gitu? Iya, pendampingan. Saya juga pendampingan beberapa hari di sana. Pokoknya caranya seperti apa? Blondo itu yang seperti ini gitu. Itu minyak juga seperti caranya ini. Misahnya juga gitu. Pendampingan selama 3 hari atau berapa itu. Oke, 8 dan baru 8 bulan padahal. Dan jenengan kalau misalnya ada yang bermitra lagi, welcome ya? Welcome banget, welcome. Monggo siapa karena saja. Juga maksudnya pesanannya juga ada terus berarti? Banyak, bahkan kita masih kurang. Masih nolak ya maksudnya karena nggak kuat? Sebenarnya bukan nolak, lebih ke PO, pre-order. Iya sebenarnya sih nggak nolak ya, mungkin kan rezeki ditolak ya. Iya bener sih, pre-order kayaknya. Pre-order kan. Ya tapi emang ya karena kapasitas produksinya belum banyak ya. Kan juga prosesnya yang lama, jadi 6 jam kali kan 50 kelapa itu 6 jam, berarti kalau 100 kelapa kan 12 jam. Jadi kita per 6 jam itu 50 kelapa? Iya, berarti per sesi ya, ibaratnya per sesi itu 50 kelapa. Oke, dan nggak bisa ditinggal ya maksudnya? Enggak. Tetap harus dipantau ya? Nggak bisa disambi ibaratnya gitu, kita fokus di ruang produksi terus. Oke, berarti masuknya ke dinas kehutanan ya mungkin kelapa ya. Dinas pertanian ya kali ya. Iya, saya juga gabung JES juga. Oh iya, berarti sama Mbak Mega dan yang lain-lain ya. Iya, Mega. Oh, berarti berarti itu inspirasi saya. Setelah gula aren, nah ini dinas pertanian tolong ya. Dikasih alat ini Mbak Bu Nini ini. Di pantai. Oke, karena kan ini memang pertama mungkin di daerah lain juga ada, tapi kan ininya produksinya kan juga di Pacitan gitu. Padahal jenengan bukan orang sini ya. Bener. Tapi di Pacitan udah berapa tahun? 5 ya Mas, 5 tahun. Iya. Berarti pas awal kesini dulu langsung bikin Blondo dan kawan-kawannya ini? Iya, soalnya kan dulu itu ya unsur tidak sengaja lah. Itu masak, gosong toh itu. Terus kan akhirnya jadi ada Blondo, tak icipi kok iki enak. Namanya apa? Saya tanya mertua itu. Iki Blondo. Terus dari situ sepertinya ini prospek ini. Saya bilang seperti itu, terus coba bikin, tak upload di Facebook, ternyata langsung banyak. Ada ya. Terus kan maksudnya kalau bikin Blondo kan pasti ada minyaknya kan? Waktu itu. Waktu itu juga bikin, berarti kalau dilihat dari produksinya sekarang sama dulu, Blondo juga banyakan sekarang ya sebenarnya. Iya. Berarti dua-duanya bisa kejual ini. Uniknya di situ. Kalau pasarnya itu banyak orang Pacitan atau kan kalau di online kan ya kita macam-macam ya. Seluruh Indonesia. Nah itu kalau misalnya Blondo dan minyak ini, Blondonya dulu deh. Iya, Blondo. Blondonya ini
yang cari apa banyak orang Pacitannya atau orang luar juga Wonogiri mungkin atau mana? Kita alhamdulillah untuk Jawa Timur itu paling anu kan Ponorogo ya. Oh malah banyak Ponorogo yang nyari. Itu Ponorogo itu minyak dan blondo hampir seimbang, pokoknya cepet gitu kalau di sana. Kebetulan ada reseller di sana. Kemudian untuk kalau Shopee itu kan menjangkau semuanya ya Mas ya. Itu juga banyak dari Kediri, terus paling jauh juga ada Samarinda, kemudian pernah ada yang beli itu dikirim ke Hong Kong juga pernah. Oh pernah, karena awet juga. Awet. Oh blondo atau minyak? Blondonya. Oh, blondo. Kalau minyaknya belum bisa, soalnya kan belum BPOM. Oh iya sih belum boleh ya. Belum boleh. Kalau makanan kan, kalau bisa. Ini minyak. Sampai Hong Kong juga ya. Berarti TKI gitu. Yang pengen nostalgia gitu kan produknya. Ini kan jajanan zaman Mas Alip ini. Nah, kalau pesan kayak gitu berapa Mbak langsung? Kan misalnya 10 kelapa. Nggih. Itu jadi berapa gram kalau untuk blondonya? 10 kelapa itu kira-kira 9 ya 1 kilo gitu. Oh 1 kilo ya, lumayan ya. Berarti sehari 10 liter ini dan 10 kilogram blondo ya. Rata-rata seperti itu, kadang juga jadi 8, kadang jadi 9, tergantung basah atau keringnya juga. Tergantung besar dan kelapanya iya, betul. Ya. Ukuran kelapanya juga pasti mempengaruhi. Oke. Terus kalau untuk minyaknya yang banyak dari Pacitan juga banyak? Pacitan alhamdulillah banyak, biasanya orang-orang yang yang sudah lanjut usia? Bukan lanjut usia, sepuh ya, maksudnya di atas 30 itu pasti pilih. Ini 30 sepuh salah ya 45 kan. Bahkan orang-orang zaman dulu lah. Nah, itu yang senior kangen. Lah, nah, senior yang kangen sama. Soalnya ini buat goreng tempe itu paling mantap. Lebih gurih gitu ya. Di sambal juga enak. Iya sih. Di rumah juga bapak sih pakai, nggak tahu minyak kelente apa minyak apa ya, tapi minyak kelapa gitu ngomongnya. Nah, besok order di saya aja. Kan nggak tahu mereknya, segera di launching lah. Siap. Oke, terus kan 10 liter. Terus kalau berarti pesannya baru kemasan yang kecil-kecil gini ya. Kalau misalnya langsung beli yang 10 literan banyak gitu 5 paling. Ya? Maksimal 5. Soalnya kapasitas per hari kan cuma 10 liter, kita bagi misalnya ada yang 5, berarti pre-order 2 hari kayak gitu kita bikinkan. Cuman banyak sih yang sampai order 100 liter seperti itu, tapi kita belum bisa menyanggup ya PO tapi sebulan. Oke, berarti sangat kalau berarti nggak ada campuran lain ya, berarti modalnya modal tenaga ya berarti. Sama kelapa lah ya. Iya, kelapa. Kalau misalnya punya kebun kelapa terus nggak diurus, daripada kelapanya jatuh-jatuh mending bermitra sekalian ya. Iya. Jadi sumber bahan baku gitu. Oke, selama ini berarti cari kelapanya di sekitar desa aja bagaimana? Jadi awalnya itu karena memang banyak kelapa, cuman mereka jualnya ya utuh kelapa kayak gitu dengan harganya yang relatif murah. Terus kemudian saya coba bikin misalnya di pasar harga 3.000, nanti saya belinya 3,5, jadi mereka juga lebih memilih jual ke saya ketimbang di pasar gitu. Oke, berarti memang ngasih harga lebih gitu ya. Oke. Dan kalau seliternya perkiraan harga sekitar berapa? Kita jual 1 liternya 45. 45 ya. 45. Jadi kalau yang ini itu 25.000. 25.000 dan yang kecil itu? Yang itu 13.000. 13 ya. Oke. Jadi menarik ya, misalnya dari yang cuma melihat ini rame nih kayak blondo bikin sendiri. Berarti sebelumnya kalau mau blondo sebelum bikin sendiri beli berarti ya dulu ya? Enggak, dulu ya. Oh memang udah bikin sendiri di rumah? Bikin sendiri, maksudnya blondo sebenarnya orang lebih kalau bilang produk blondo itu salah. Saya produksi minyak, jadi blondo itu cuma efek samping kan, ya kadang dibagi-bagi gratis sama tetangga. Dulu tidak ada nilai jualnya kayak gitu. Nah terus kemudian saya pikir prosesnya aja seperti ini, kok mereka dijual sekalian. Coba saya tawarkan dan alhamdulillah langsung melesat. Ini segini berapa? Itu 10.000. Oh 10.000 ya? Iya. Oke. Dan ada di toko oleh-oleh ya?
Saat ini belum. Oh, belum, berarti masih di rumah. Perorangan kita, ke konsumen perorangan. Sama di Shopee dan iya, Shopee. Oke, terus ini awet berapa lama? Itu 14 hari. Oh, 14 hari. 2 minggu ya berarti untuk awetnya ya. Kalau ini mah lama ya kalau minyak. Itu maksimal cuma 1 bulan. Oh, 1 bulan? Oh, berarti 1 bulan udah mulai bau nggak enak gitu berarti ya? Cuman memang dia kalau ketika ada bau diangetin aja nanti hilang, terus 1 bulan lagi gitu. Oh, berarti diangetin. Nah, diangetinnya gimana? Dia digoreng aja? Sampai umur ngoten niku terus udah dimasukin dingin dulu terus baru. Cuman gitu aja mak ngawetkeun. Oke, menarik. Jadi memang kalau untuk posisi dingin gini itu 1 bulan. Jadi kalau misalnya mau tetap awet berarti dimasak ya diangetin sampai mendidih, terus ditunggu dingin terus dimasukin wadah lagi ya bisa ya itu ya. Oke. Emang kalau belum terbiasa pakai minyak kelapa mungkin aneh ya karena aromanya aroma masakan kan beda ya dari biasa minyak biasa gitu dan kebetulan karena minyak goreng langka jadi ya kalau pindah ke sini sih menurut saya sih nggak serta-merta jadi alasan ya karena kan harganya lebih mahal. Ini bukan solusi, bukan solusi cuman alternatif lain gitu. Atau misal punya kelapa di rumah banyak daripada dibikin aja nggak apa-apa. Dibikin aja dan kalau nggak mau repot ya tinggal ngasih kebun ini ya. Nah. Oke. Jadi ya memang namanya minyak kelente. Minyak kelente. Jadi minyak kelapa belum ada mereknya karena memang mau baru dicari ya. Jadi kalau misalnya nyari ya, nanti nomor WA nih jenengan ganti Mbak. Nini minyak nanti. Nani Blondo sekarang. Nani Blondo? Iya malah dikenalnya Nani Blondo. Oh bukan minyaknya, padahal dijual minyak. Ya nanti pasti ada setelah ini yang terkenal minyaknya berarti Nani minyak. Oke. Nanti ini aja. Foto nih jenengan di sini. Oke, luar biasa ya. Ternyata pandemi itu memunculkan banyak ide gitu. Bener. Yang dulu juga Mbak Mega itu kan berdiri awalnya kan memang pas pandemi ya, pandemi awal 2020 kalau nggak salah Maret. Nah terus ternyata juga ada produk-produk lain yang lahir ketika pandemi. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita cari banyak, tapi kan tentu punya kelebihan masing-masing ya. Iya betul. Nah dan ini ada salah satu alternatif buat yang bosan dengan minyak-minyak pada umumnya, minyak goreng yang pada umumnya dari kelapa sawit. Nah ini ada minyak kelapa yang bisa teman-teman cari ya di Pacitan, nggak perlu jauh-jauh. Di Desa Piton ya. Berarti kalau misalnya ada orang mau mampir ke rumah boleh Mbak ya, misalnya boleh mau tanya-tanya. Sebulan pernah sampai berapa liter bikin minyak ya? 300-an ya? Itu yang jadi ya, 300 liter ya? Yang pasti kan 10 kali 30, 300 liter. 300 liter. Jadi nggak pernah ada stok di rumah. Maksudnya ketika orang datang kadang langsung sudah habis, pokoknya masih di wajan aja udah dikip kayak gitu. Dikip. Dan berarti kan kalau pesanan ya lebih lah Mas, lebih dari itulah karena kan PO kan. Iya. Jadi kalau misalnya bulan ini nggak dapat ya masuk bulan selanjutnya kan. Selanjutnya. Oke, nah berarti kalau misalnya kira-kira 300 liter sebulan, nah silahkan dikali tadi berapa 1 liternya kan? Blondo itu per Blondo habis juga, maksudnya setiap bulan juga habis. Iya, Ini kan per ini kan 150 gram. Ini harga 10.000. 10.000 dikalikan aja ya. Nah, kalau tadi kan sehari ada sekitar 10 kilo. Berarti 300 kilo. Segini 10.000. 150 gram. Nah, mungkin kurang ini ya. Iya. Nah, ini 150 gram. Nah, monggo yang punya kelapa daripada nganggur di rumah, silahkan bergabung jadi mitranya. Siap. Kami welcome. Ini saya jadi daftar reseller boleh enggak? Boleh banget. Tapi kan stok kok. Kita malah utamakan reseller juga. Malah reseller ya. Pokoknya kalau reseller kita benar-benar rangkul banget. Ya karena kan ngebantu menjual juga karena ini kalau misalnya reseller banyak kan kita tinggal di rumah aja. Oke, jadi itu teman-teman sedulur Pacitanku dimanapun berada. Nggak perlu jauh-jauh lagi nyari di mana di Shopee juga. Nah kalau di Shopee apa namanya toko? Namanya Panenan Snack. Panenan Snack Official. Kok malah snack Mbak? Iya dulu pernah
ada produk lain. Terus akhirnya bikin baru, lanjutkan aja. Panenan snack official ya. Yeah. Nah, itu diproduksi di Desa Piton. Aku lali. Desanya Piton. Ceraba. Dusun Ceraba, Desa Piton, Kecamatan Punung Pacitan, Jawa Timur. Kalau misalnya mau mampir itu bisa langsung sana ya. Nanti hubungi aja nomornya. Dan kalau misalnya main kan ke Gua Gong, itu kan sebelum Gua Gong ya, jadi bisa mampir lah. Cuma kayaknya lumayan jauh ya, 15 menit dari jalan raya ya. Berarti masuk ya? Itu kalau saya yang jalan, maksudnya jalan pelan. Biasanya kalau orang ya 10 menit. 10 menit lah ya, karena kan jalurnya Rabatan ya? Rabatan, benar. Oke, benar. Nah, mungkin itu Mbak ya yang bisa kita bahas di sini. Nanti tak mampir ke sana lah, penasaran juga. Siap. Proses produksinya seperti apa, terus ya gimana sih caranya gitu kan. Terus bentuk pas misahnya, saya tertarik ketika misahnya sih sebenarnya, proses misahnya dari awal misalnya dari santan terus jadi blondo terus jadi minyaknya, karena kayaknya menarik gitu disimak gitu. Jadi begitu teman-teman, kalau misalnya mau order silahkan langsung order aja. Tapi kalau misalnya kehabisan ya pre-order siap. Nggak ditolak, cuma nunggu dulu. Betul. Terus harapan ke depannya Mbak dengan produk ini Pi? Yang jelas laku ya? Iya. Betul. Blondo itu bisa menjadi ikon di Pacitan karena kalau orang Ponorogo ngomong Blondo Pacitan itu pokoknya udah sering jadi nempel. Udah jadi ikon ya namanya. Nah, itu harapan. Berarti jadi ikon piye Mbak bentuknya kan? Pokoknya Blondo Pacitan. Nah, Blondo khas Pacitan kayak gitu. Soalnya kemarin juga udah saya tulis khas Pacitan, ternyata perlu izin juga seperti itu. Kalau ada tulisan khas Pacitan. Oke. Terus harapan lain Mbak? Harapan lain apa ya Mas? Ya semakin terkenal aja lah produknya. Terus semakin banyak yang jadi mitra juga ya? Iya betul. Oke, dan semakin banyak yang beli. Ayo kita larisi. Ini produk Pacitan kan, Pak Bupati kan kemarin menggalakkan kampanye kan? Iya, UMKM. Beli produk lokal. Nah ini produk lokal Pacitan nih, monggo bisa dicoba. Siap. Oke, terima kasih Mbak Nani. Waktunya ini, ngapunten ganggu waktunya, tak culik di Pacitanku. Pacitanku. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Terus kalau di sosmed ada Mbak? Jenengan. Kode sosmed. Di sosmed. Facebook. Facebook atau Instagram? Facebook aja. Facebook aja. Di Nani Sihmiati. Nani Silmiati ya. Sihmiati. Sihmiati. Nani Sihmiati ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Nani atas waktunya dan produknya sama-sama. Yang dibawa ini luar biasa nih. Semoga semakin laris dan semakin banyak mitranya kan. Amin. Produksinya semakin banyak gitu. Amin. Terus dapat ya alat pengaduk lah paling enggak dari mana lah gitu. Dari Mas Alip mungkin kan. Amin. Oke. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kami berdua, dari saya sebagai host dan Mbak Nani. Belum perkenalan tadi Mas bener Mbak. Jenengan asmane sinten? Nani Sihmiati. Sihmiati. Oke. Bu Nani Sihmiati dari Desa Piton. Oke, nanti lama-lama ganti nama jadi Nani Minyak. Oke, kalau nyari Mbak Nani, Bu Nani langsung, sing minyak kan. Soalnya Mbak Mega kan udah Mega gula aren di sana. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan add Facebooknya Bu Nani Sihmiati ya. Oke, sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan monggo kalau misalnya mau beli segini 25.000 Mbak ya? 25.000 dan yang ini 13.000. Oke, dan banyak manfaatnya. Jadi nggak cuma buat goreng-goreng ya. Ada manfaat lain. Jadi keciprat aman lah. Malah sekalian nih. Glowing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.